Kania baru saja sampai di apartemen Tama yang masih ingat. Padahal tadi sepertinya bosnya itu paling pulang lebih awal dan bahkan meninggalkan dirinya di kantor, membuat dirinya terpaksa pulang dengan bus pagi. Kania berjalan menyalakan satu persatu saklar lampu, dan dia langsung duduk di ruang tengah saat ini, duduk termenung sambil membayangkan soal semalam di mana Tama mencium bibirnya. Perlahan tangannya itu menyentuh bibirnya sendiri, sambil mengingat ciuman Tama yang memabukkan baginya. Kenapa sih gue terbawa gini? Ucapnya sambil tangannya yang masih memegang bibir. Kak Tama juga kemana lagi nih? Gerutu Kania sambil melihat seisi apartemen yang sepi. Tama memang sedari pagi tadi terus menghindarinya. Entah mengapa pria itu bersikap seperti itu saat ini. Kalau dia nanti masih belum pulang, lihat aja apa yang gue bikin di sini. Dasar pria tidak bertanggung jawab sama sekali. Kesal Kania sambil melipatkan kedua tangannya di dada. Dia sekali-kali melihat ke arah depannya. Saat ini di mana ada foto Tama dan juga di badan Tere. Kau tahu kakakmu gak? Dia mempermainkan hati wanita asal kau tahu. Dan sekarang kakak, kebanggaanmu itu menghilang entah kemana. Ucapkan ia sambil melihat ke arah Tere yang tersenyum memeluk kakaknya. Terserah dia di mana sekarang, apa peduliku. Kesalkan ia dan langsung berdiri. Lebih baik dia mandi sekarang daripada memikirkan Tama yang sedari kemarin habis menciumnya. Pria itu tak bicara sama sekali padanya. Siapa coba yang tidak kesal dengan hal itu? Pria itu tidak bertanggung jawab sama sekali. Tama sendiri saat ini berada di rumahnya. Dia rebahan di kasur sambil sesekali menutupi dirinya dengan bantal. Dia sedari pulang kerja tadi hanya begini, terus seperti orang gila saja, bahkan selimutnya acak-acakan dirancang. Bodoh, kenapa kau semalaman menciumnya, Tama? Tugas Tama menutupi kebodohannya sendiri. Aduh, apa yang harus aku lakukan saat bertemu Kania? Tugas Tama kebingungan sendiri sekarang. Tama, Mama belum masuk. Terdengar suara dari luar membuat Tama langsung mendudukkan dirinya dan menaruh bantal yang dia pegang. Masuk saja, jawabnya dingin dan berusaha untuk bersikap biasa saja saat ini. Pintu langsung terbuka dan mamanya melihat seisi kamarnya yang berantakan saat ini. Kenapa kamarmu berantakan begini, Tama? Tanya sang mama. Mama mau apa kesini? Tugas Tama terdengar tak bersabar. Mamanya hanya diam sambil berjalan mendekat ke arah Tama dan duduk di pinggir ranjang sang anak. Ini sudah hampir 3 tahun. Kamu marah dengan Mama atas meninggalnya adikmu? Ucap sang mama lirik. Tidak usah dibahas masa lalu itu. Mama juga sedih soal Tere yang memilih jalan itu, Tam. Tapi semua ini sudah jalannya dan bukan salah Papa atau Mama. Ya memang ini bukan salah Mama, tapi ini salah Papa. Mama, kalau tidak ingin aku benci, berhenti menuruti Papa. Yang seenaknya sendiri, Ma. Dulu Mama juga menurut dengan Papa soal Adiba mengusir perempuan itu dari rumah kita. Kedua, Mama bilang pada Papa kalau Tere pacaran dengan Pram. Ketiga, Mama hanya diam saja saat Tere melompat dan tidak marah sama sekali pada Papa. Dengan begitu Mama masih mau. Aku tidak marah denganmu. Ucap Tama mengungkapkan alasannya selama ini bersikap dingin pada mamanya. Tapi Mama tidak sebenarnya melakukan itu, tahu. Mama yang membantu Adiba dengan menelpon Pak Frans dulu, sehingga Pak Frans tahu kalau Rendra lah yang membuat Adiba begitu. Ucap Mama. Tama membela diri. Tama melebarkan matanya mendengar hal itu. Mama tidak bohong. Benarkah Mama yang memberitahu Om Frans soal Adiba? Tama seakan tak percaya dengan mamanya saat ini. Iya, Mama yang melakukannya. Mama tidak tega dengan Adiba dulu. Kau percayalah pada Mama, Tam. Dan maaf kalau soal adikmu Mama terpaksa memberitahu papamu karena dia sudah tahu lebih dulu. Jadi Mama terpaksa untuk jujur. Jelas sama Mama. Mama juga sedih soal Tere. Kau tidak tahu Mama selama ini terpuruk karena kepergiannya. Ditambah kamu yang malah pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi. Ucap Mama. Tama terlihat begitu sedih. Matanya begitu berkaca-kaca membayangkan hal itu dulu. Entah aku harus percaya atau tidak. Tapi Mama bisa keluar dari kamarku. Aku capek, Ma. Aku ingin istirahat. Pungkas Tama dan memalingkan wajahnya dari sang Mama. Iya, tapi Mama boleh tanya sesuatu padamu. Apa? Kau serius akan menikah dengan perempuan yang kau bawa waktu itu?
Jawab Tama yang tak ingin membahasnya. Ya sudah ya kalau kamu tidak ingin bilang apa-apa pada mama, ucap perempuan parubaya itu dan langsung berdiri dari duduknya saat ini. Oh iya Tama, Mama boleh tahu nomor teleponnya Adiba? Mama pengen ngobrol sama dia, ucap sang mama sambil melihat ke arah Tama. Nanti aku kirim ke mama, jawab Tama singkat. Dia baik-baik saja kan sekarang? Dia sudah bahagia dengan Rendra kan? Iya, ya sudah mama keluar dulu. Perempuan parubaya itu langsung keluar dari kamar anaknya yang seakan tak ingin berbicara dengannya lagi. Tama hanya diam saja melihat mamanya yang keluar dari kamarnya saat ini. Dia kalau memalingkan wajahnya, melihat bingkai foto kecil di mana ada di atas nakas saat ini. Tama memang sering melihat foto itu saat dia banyak pikiran. Hanya Tera dan Adiba yang bisa mengobati dirinya. Apa benar mama yang menelpon Om Frans? Gumam Tama. Dia langsung merebahkan dirinya saat ini, menatap langit-langit kamarnya. Rendra saat ini sedang berjalan ke arah parkiran mobil di sebuah mall. Dia baru saja pergi ke mall sendirian. Karena sehabis dari kantor, dia langsung pergi ke mall untuk membeli bakmi. Karena dia ingin makan itu. Dan membeli beberapa buah untuk istrinya. Dia yang berjalan ke arah mobil saat ini tak sengaja menabrak seseorang yang terjatuh di tanah. Bukan orang itu saja, tetapi belanjaan orang tersebut juga ikut jatuh. Begitu juga belanjaan Rendra. Astaga, kau kalau jalan pakai mata? Tukas Rendra yang kesal langsung mengambil kantong plastik buahnya. Yang salah di sini si Rendra, ucap perempuan itu yang masih duduk di bawah. Rendra yang mendengar namanya dipanggil langsung melihat ke arah perempuan itu yang masih terduduk di bawah saat ini. Jen, lirih Rendra saat melihat perempuan tersebut. Iya ini aku. Tolong bisa bantu aku berdiri sebentar, ucap perempuan tersebut dan mengulurkan tangannya pada Rendra. Oh, tidak bisa. Kau lihat sendiri, tanganku penuh, balas Rendra sambil menunjukkan belanjaannya. Jen terpaksa langsung bangun sendiri tanpa dibantu oleh Rendra yang berdiri melihatnya. Kau apa kabar? Lama banget kita gak ketemu. Baik, kau sendiri? Aku juga baik. Sedang apa kau di sini? Belanja apa lagi? Tegas Rendra yang terlihat tidak terlalu suka pembicaraan mereka. Kita ketemu begini ngobrol dulu. Kita kan udah lama gak ketemu. Bahkan maksudku hampir 4 tahun atau 5 tahun. Maaf, Jen, aku gak bisa. Istri dan anakku menunggu di rumah. Aku pergi dulu, ucap Rendra yang langsung berjalan pergi. Tunggu. Jen menahan tangan Rendra saat ini. Kenapa? Tanya Rendra pada perempuan itu yang menghalangi dirinya saat ini. Kau tadi bilang istri dan anakku. Kau sudah menikah dan punya anak sekarang? Iya, aku sudah menikah dan punya anak. Kenapa? Sudah ya, aku pergi dulu, ucap Rendra sambil melepaskan tangan Jen yang ada di lengannya saat ini. Ren, sebentar, ada apa? Kenapa kau tidak mengabariku kalau sudah menikah? Untuk apa juga aku mengabarimu? Tanya Rendra yang menatap aneh pada perempuan di depannya itu. Jen bukannya menjawab, dia malah diam saja. Sesekali dia juga menunduk dan kembali menatap Rendra. Benar juga, untuk apa kamu ngabariku? Aku bukan siapa-siapamu, ucap Jen sambil tersenyum getir. Itu kau tahu, kau bukan siapa-siapaku. Jadi jangan pernah muncul di depanku lagi. Dan aku minta tolong padamu, bilang pada tante jangan menyuruh mamaku yang tidak-tidak. Tukas Rendra sambil tersenyum sinis pada Jen. Aku pergi, ucap Rendra lagi dan langsung pergi meninggalkan perempuan itu yang diam tetapi masih menatap Rendra saat ini. Adiba makan bersama dengan suaminya saat ini. Dia sesekali melihat ke arah Rendra yang diam saja memakan makanan di depannya. Mas, panggil Adiba pada sang suami. Apa sayang? Rendra langsung mendongak menatap ke arah sang istri. Aku boleh minta tolong? Tanya Adiba dengan hati-hati. Itu tolong apa? Hari ini kamu libur kan? Kita boleh main ke Bogor dulu? Tanya Adiba pada sang suami. Ia takut jika merepotkan suaminya nanti. Ngapain sayang ke Bogor? Heran Rendra dengan istrinya yang meminta ke Bogor. Aku pengen ketemu ibu. Kemarin waktu kita ke sana belum sempat nyekar ibu. Kamu mau nggak anterin aku ke sana? Pungkas Adiba mengutarakan keinginannya, ingin melihat makam ibunya. Kamu nggak apa-apa kalau ke Bogor? Kalau ketemu ayah kamu gimana?
Tukas Rendra menatap cemas sang istri. Ia takut saja kalau tanpa sengaja mereka bertemu dengan ayah Adiba. Ia takut istrinya sakit hati karena sikap sang ayah. Dia tak mau istrinya memiliki beban pikiran saat ini di usia kehamilan 4 bulan. Gak apa-apa, aku udah gak masalah soal sikap ayah yang cuek sama aku. Karena memang waktu sudah berlalu. Ucap Adiba yang tak lagi memikirkan sikap ayahnya. Ya sudah, nanti kita ke Bogor. Mau kemana lagi selain ke tempat ibumu? Mampir tempat kakakmu gak sayang? Ya nanti aja ya, soalnya tahu sendiri aku sekarang sering mual. Kamu udah enggak? Sekarang gantian aku, pungkas Adiba. Ya sudah, buruan sarapan sayang. Habis ini kita berangkat. Perintah Rendra agar istrinya segera makan. Tapi ke rumah papamu dulu ya mas. Jemput Rafka. Masa dia gak diajak, kasihan mas. Ucap Adiba saat teringat kala anaknya masih di rumah mertuanya saat ini. Rafka memang sedang berada di rumah sang mertua. Walaupun begitu, hubungan Rendra dan mamanya masih terlihat kikuk. Begitu juga dirinya dan mertua perempuannya. Mama mertuanya itu hanya seperlunya saja bicara dengannya. Dan kalau tidak ada yang dibicarakan, perempuan itu diam saja. Adiba sendiri berusaha mengerti hal itu, mengerti akan kekesalan mertuanya terhadapnya. Dia sadar kalau memang selama ini mertuanya tidak merestui dirinya dan Rendra. Jadi, ya sudah. Kalau memang seperti itu, tapi yang penting mertuanya tetap sayang dengan anaknya. Rafka, biarin aja di rumah papa. Di sana juga ada mama sama Jeremy. Biar Rafka diurus mama, supaya tidak sering kumpul dengan Tante Dela. Ucap Rendra. Tapi mas, mama nanti malah makin gak suka sama aku. Gimana kalau dia bilang aku gak bisa urus anak? Soal itu gak usah khawatir. Ada papa, biar papa yang urus. Ucap Rendra menenangkan sang istri. Ya sudah kalau begitu. Sayang, kemarin waktu Tama kesini, aku gak sengaja dengar dia pusing mikirin seseorang. Siapa orang itu? Bukan kamu kan yang dia pikirin? Tukas Rendra pada istrinya. Ya, dia memang kemarin sempat mendengar pembicaraan Tama dan Adiba saat dia baru saja pulang dari kantor. Dan dia penasaran akan itu. Entah siapa yang istrinya dan Tama bicarakan waktu itu. Dia yang menghormati sang istri memutuskan untuk masuk saja daripada bergabung. Oh, kemarin itu Bang Tama ngomongin Kania, mas. Kania, mantan karyawanku dulu. Perempuan yang dibawa Tama ke sini 2 bulan lalu. Iya, kenapa perempuan itu? Tanya Rendra yang penasaran. Itu Kania katanya ke Belgia udah 2 bulan. Belum pulang juga ke Indonesia. Terus Bang Tama kepikiran sama Kania. Masalahnya apa? Kayaknya Bang Tama galau. Dia kayaknya mulai suka sama Kania. Tapi masih gengsi mas. Suka kok gengsi. Gak maju-maju. Cibir Rendra. Kamu dulu juga kan? Bang Tama itu mirip sama kamu. Tapi dia masih bicara. Pikirnya jernih. Kalau kamu kan enggak. Kok kamu gitu sih sama aku? Maksudnya apa tuh? Wajah Rendra berubah terus mendengar ucapan istrinya. Bercanda mas, jangan marah dong. Ucap Adiba sambil tersenyum melihat suaminya yang langsung berdiri dari duduknya saat ini. Gak lucu bercanda kamu. 6 tahun, hampir 7 tahun. Kamu masih ngungkit itu. Kesal Rendra dan langsung pergi meninggalkan istrinya. Mas aku bercanda, lirik Adiba sambil melihat suaminya yang membawa piring ke dapur. Rendra tak menanggapinya sama sekali. Dia malah langsung pergi dari dapur menuju garasi. Entah kenapa, dia langsung menuju garasi saat ini. Tama memang tengah galau sendiri. Dia kesal saat ini dan sesekali dia marah-marah tidak jelas. Yang menjadi penyebab itu tentu saja Kania yang 2 bulan ini belum kembali ke Indonesia. Bocah itu katanya izin untuk ke Belgia menemui sang papa, tapi sampai sekarang belum juga kembali bekerja. Bocah itu masih hidup atau tidak sih? Kenapa sudah 2 bulan belum kembali juga? Tugas Tama yang menggerutu sendiri soal itu. Aku telepon seminggu ini tadi angkat. Dia pikir dia spesial begitu. Kesal Tama sambil melihat ke arah ponselnya yang tak ada notifikasi pesan sama sekali. Selama 2 bulan ini dia berpisah dengan Kania. Entah mengapa rasanya sepi dan sedikit hampa membuatnya kesal sendiri. Tentu saja, ini bukan cinta. Dia tak mencintai seorang bocah seperti Kania. Bocah itu sendiri sepakat untuk menjadi adiknya saja, dan bukan perempuan yang spesial di hatinya. Tama dan Kania memang sudah sepakat
hanya sebatas adik kakak saja. Jika Kania masih ingin bekerja dan melihat Tama di kantor, perempuan itu menyetujuinya begitu saja, tanpa berpikir. Tapi satu yang Kania katakan, kalau hal itu tak mungkin berlangsung lama karena Tama sudah mencintainya. Tentu saja Tama mengatakan tak akan pernah mencintai Kania, bagaimanapun juga ke depannya. Semenjak ucapan itulah, Kania sedikit berubah. Dan 2 bulan izin ke Belgia. Apa aku ada rasa dengan perempuan itu? Ucap Tama pada dirinya sendiri. Enggak, Tama, enggak. Mana mungkin kau ada rasa? Kau begini karena dia sudah seperti Gareth. Tugas Tama meyakinkan dirinya sambil menggiling pelan menggalau pikiran yang tak masuk akal masuk ke dalam kepalanya. Tapi apa salahnya kalau aku coba saja untuk membuka hati pada perempuan itu? Adiba yang 3 tahun lebih muda dariku saja bisa aku cintai dulu. Lalu kenapa kan ia tidak? Tama tanpa memikirkan segala kemungkinan apabila dia membuka hati untuk Kania. Stop, enggak. Mana mungkin kau menjalin hubungan dengan perempuan 6 tahun lebih muda darimu? Ucap Tama sekali lagi, menepis ucapannya yang berkeliaran di dalam kepalanya. Sudah, untuk apa aku terus memikirkan perempuan itu? Terserah dia mau pulang ke Indonesia lagi atau tidak. Tama menggebrak meja kerjanya sendiri. Sambil berdiri, dia akan keluar untuk menjernihkan pikirannya agar tidak memikirkan Kania terus. Dirinya bosan setiap kali selalu memikirkan Kania. Dan lagi ucapan Adiba semakin membuatnya memikirkan bocah 6 tahun lebih muda darinya itu. Gara-gara kamu sih, Dip. Abang jadi mikir tuh, bocah. Gumam Tama sambil berjalan pergi dari ruangannya saat ini. Mas, panggil Adiba lirih saat mereka sudah ada di mobil. Dan Rendra sendiri sudah siap untuk menyalakan mobil. Tetapi tangan Adiba memegang lembut tangannya saat ini. Apa? Tanya Rendra terkesan dingin. Kamu marah sama aku? Aku tadi bercanda. Adiba semakin dalam mengusap tangan sang suami. Jawab Rendra sambil melihat tangan nakal istrinya yang terus bergerak di telapak tangannya. Mas, aku serius. Tadi bercanda. Ucap Adiba manja sambil memegang wajah suaminya dan menghadapkan padanya saat ini. Kamu mau goda aku sekarang? Tanya Rendra langsung to the point pada intinya. Kalau iya kenapa? Kamu gak takut kalau aku kebablasan di mobil? Kenapa harus takut? Kalau itu bisa bikin kamu gak marah sama aku. Rendra hanya diam saja. Dia sesekali melihat istrinya yang semakin menggoda dirinya. Gerakan tangan nakal itu memegang bibirnya saat ini. Kalau aku kebablasan, kita gak jadi ke Bogor. Kamu bagaimana? Adiba diam sejenak. Dia tampak berpikir, benar juga kalau dia terus menggoda suaminya. Pria itu pasti tak bisa menahan hasratnya saat ini. Ya udah, kalau gak jadi ke Bogor gak apa-apa. Yang penting kamu gak marah sama aku. Ucap Adiba. Mantap menatap yakin suaminya. Rendra menatap intens sang istri. Dia nyesel, ucap pria itu, dan langsung turun dari mobil dan bergegas mengitari mobil saat ini juga ke arah istrinya. Tanpa menunggu lama, Rendra membuka pintu mobilnya dan langsung meraup bibir manis Adiba. Rendra membenarkan selimut istrinya yang sedikit turun. Mereka berdua saat ini berbaring di atas kasur dengan keadaan polos tak memakai sehelai kain pun yang melekat di tubuh mereka. Tahu kan, kalau mereka seperti itu habis melakukan apa? Saat ini keduanya sudah selesai dengan kegiatan panas tersebut dan hanya saling melihat sambil tersenyum satu sama lain. Rendra mendekap sang istri mendekatkan padanya. Kamu loh, ini yang minta bukan aku, ucap Rendra sambil mendekap istrinya itu. Iya mas, aku juga gak bakal nyalahin kamu karena gak jadi ke Bogor, jawab Adiba dan malah semakin memeluk suaminya. Tetapi dia sedikit mengadu kesakitan rintihannya dan melepaskan pelukannya. Kenapa? Rendra yang mendengar itu langsung melihat cemas sang istri. Aku kekuatan meluk kamu. Lupa kalau perut aku ada isinya, jawab Adiba polos sambil memegangi perutnya. Dia sedikit menegakkan tubuhnya untuk bersender di senderan kasur. Tentu saja dengan sedikit menutupi tubuhnya dengan selimut. Rendra sendiri langsung turun perlahan untuk mengambil celana pendeknya. Tak mungkin dia terus-terusan tak menggunakan baju saat ini. Kamu makin hari kayaknya makin manja sama aku, goda Rendra sambil kembali naik ke kasur. Gak boleh kalau aku manja. Boleh, pas-pasin aja manja kamu sama aku.
balas Rendra sambil mendekatkan dirinya ke arah sang istri. Dulu kamu hamil Rafka, apa manja begini? Manjanya dengan siapa? Jangan bilang dengan Taman. Tambah Rendra dan menatap ke arah istrinya. Aku hamil Rafka dulu gak manja begini. Baru kali ini aja aku begini. Mungkin dulu Rafka ngertiin aku kalau cuma sendiri. Jadi gak terlalu bikin aku manja seperti sekarang. Jelas Adiba. Baguslah. Kalau dulu kamu gak manja-manja dengan Taman. Sekarang kalau mau manja bilang aja sama aku. Suamimu ini pasti menuruti apa yang kamu mau. Ucap Rendra. Hah? Masa? Iya, buktinya kamu mau begini. Aku mau kan? Ucap Rendra percaya diri. Ya, kan itu maumu juga. Elah Kadiba yang tak terima jika hanya dia yang menginginkannya. Iya sayang, ucap Rendra sambil memeluk istrinya. Habis ini kamu ngapain? Lanjut Rendra. Gue tahu. Ini museum. Kalau nggak jemput Rafka, aja gimana? Nanti biar Jeremy aja yang antar dia ke sini. Lah, terus mau ngapain sekarang? Kalau mau ke Bogor, ini sudah kesiangan. Gak usah kemana-mana aja, kita di rumah aja. Sayang, tadi kok kamu agresif banget sih? Ucap Rendra yang langsung mengalihkan ke hal lainnya. Apanya yang agresif? Tanya Adiba tak mengerti. Orang-orang gak ngerti. Kamu, kenapa sih bahas itu lagi? Main kamu mas, ucap Adiba. Langsung menepuk kepala Rendra pelan. Saat dia ingat apa yang dimaksud suaminya. Apalagi yang dimaksud Rendra itu adalah tentu saja keganasannya di ranjang tadi. Entah mengapa dia begitu. Ia membuatnya malu sendiri. Mungkin karena faktor hamil saja, makanya dia begitu. Malu ya? Ledek Rendra sambil menertawai sang istri yang wajahnya memerah. Gak tahu, jawab Adiba membuang muka sambil mengusap perutnya yang sudah terlihat besar meskipun baru jalan 4 bulan. Triple lihat, Mama. Mama malu, ucap Rendra mendekatkan wajahnya di perut istrinya yang ditutupi selimut. Siapa juga yang malu? Elak Adiba sambil melihat ke arah Rendra saat ini. Gengsi, malu bilang aja. Tugas Rendra yang tidak berhenti menggoda Adiba. Pasti mas, enggak ya? Elak Adiba bersikeras menyangkal. Iya enggak, ucap Rendra yang sambil tersenyum dan sesekali memegang wajah istrinya agar melihat caranya. Ayo Rafka, Om minta pulang ke rumahmu, ucap Jeremy sambil berjalan ke arah keponakannya yang sedang bersama orang tuanya saat ini. Kenapa sih kamu buru-buru ngajak Rafka pulang? Apa sama mama aja belum jemput ke sini? Ucap Citra menatap anak bungsunya yang berdiri di depannya saat ini. Kakak sama kakak ipar gak bisa jemput, jadi aku yang suruh nganter ke sana. Bongkas Jeremy pada sang mama. Ya sudah, sana kamu antar Rafka, ucap Franz. Apa? Oma, aku pulang dulu ya. Rafka yang tadi bermain mobilannya langsung berdiri dari duduknya saat ini. Iya, hati-hati ya, sayang. Ingatlah, apa kata opa tadi, belajar yang pintar. Jangan nyusahin mama ya. Mama kan lagi hamil adiknya Rafka, ucap Franz menasehati bocah 6 tahun tersebut. Siap, opa? Jawab bocah itu dengan ceria. Kenapa Rendra gak bisa jemput? Istrinya manja lagi. Tugas Citra yang seakan tak senang. Tahu? Jawab Jeremy dan langsung memegang tangan Rafka. Kamu ini kenapa sih, Mas? Tegur Franz. Kenapa sih, cuma tanya juga, ucap Citra sambil melihat ke arah suaminya. Terserahlah, Mas. Tapi nanti ke ruangan Papa. Papa mau kasih lihat sesuatu sama kamu, ucap Franz meminta sang istri untuk ke ruangannya nanti. Aku pergi dulu. Ayo Rafka, ajak Jeremy pada keponakannya. Jeremy langsung berjalan pergi, meninggalkan kedua orang tuanya setelah diangguki oleh Franz. Dia ingin saja pergi keluar, karena habis mengantar Rafka nanti, dia akan menemui seseorang yang spesial di hatinya. Papa mau ngomong apa sih sama Mama? Buruan kalau mau ngomong apa? Tanya Citra saat Jeremy sudah pergi. Nanti Papa mau nelpon seseorang dulu, ucap Franz, dan langsung berdiri sambil menaruh ponselnya di dekat telinganya saat ini. Mau kemana? Ke kolam renang, kenapa? Mau ikut? Tukas Franz pada sang istri. Enggak, kalau begitu Mama ke atas dulu, pungkas Citra dan langsung pamit untuk pergi ke atas saat ini. Ya, jawab Franz sambil berjalan pergi ke arah kolam renang saat ini. Tama sedang ada di kafe untuk duduk sendirian sambil menikmati segelas kafenya. Dia
melihat ke arah jalanan yang ada di depan kafe melalui kaca jendela bening kafe tersebut. Dia duduk sambil menopang dagunya, tampak tak semangat sama sekali. Hari ini, dia sedang menunggu Pram dan Ana yang katanya akan menemui mereka di kafe saat ini. Soal Pram, kondisi pria itu sudah lebih baik selama 2 bulan ini. Bahkan, pria tersebut tidak lagi depresi atau terlihat sedih lagi. Dia sekarang sudah bisa tersenyum dan bercanda seperti Pram yang dulu. Tama, terdengar panggilan yang memanggil Tama saat ini membuat pria itu langsung menoleh ke belakang, melihat siapa yang memanggilnya saat ini. Oh, kalian, ucap Tama saat melihat siapa yang datang. Siapa lagi yang datang kalau bukan Pram dan juga Ana yang berjalan ke arah mereka saat ini. Kau sudah lama menunggu kita? Tanya Tama, yang mengambil duduk di depan Tama. Begitu juga Ana yang duduk di sebelah Pram saat ini. Enggak, aku juga baru datang, jawab Tama. Kalian berdua ada apa ingin menemuiku? Tanya Tama pada kedua orang di depannya. Bukan aku yang ingin menemuimu, tapi Ana, jawab Pram sesekali melihat Ana dan juga Tama. Ana, ada apaan? Ucap Tama dan beralih melihat ke arah perempuan tersebut. Oh begini Tuan Tama, aku mau izin untuk kembali ke Amerika sekarang. Kenapa buru-buru harus kembali ke Amerika? Mendengar itu sedikit membuat Tama terkejut. Karena kalau Tama kembali ke Amerika, lalu Pram bagaimana? Meskipun kondisi Pram sudah jauh lebih baik, tapi dia masih mengkhawatirkan pria itu. Dia tidak ingin orang yang sudah ia anggap saudara mengalami hal sulit lagi. Begini Tuan, saya ada urusan di Amerika, jadi saya harus buru-buru kembali ke sana. Ucapannya sedikit takut untuk mengatakan itu. Dia sesekali melihat ke arah Pram, yang melihat ke arahnya terus. Dia yakin pria yang ia rawat selama ini pasti juga terkejut dengan keputusannya ini. Pram memang sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Ana barusan. Dia baru tahu tujuan Ana menemui Tama saat ini karena dia ingin pamit untuk kembali ke Amerika. Entah mengapa dia juga terkejut akan hal itu. Rasanya tak terima perawat yang merawatnya selama ini harus kembali ke Amerika. Urusan apa yang kau urus di sana? Lebih baik di Jakarta saja dengan kita, ucap Tama seakan melarang Ana untuk kembali. Aku harus menemui orang tua angkatku Tuan. Mereka katanya sedang sakit saat ini, ucap Ana sesekali menunduk. Ya sudah kalau kau memang ingin kembali ke Amerika, tapi nanti kau akan kembali ke Jakarta lagi kan? Sepertinya tidak Tuan Tama. Karena saya lihat Tuan Pram sudah sembuh, jadi saya tidak perlu lagi mengawasi dan merawatnya. Tukar sana. Kata siapa saya sudah sembuh? Saya belum sembuh. Kalau kau ingin kembali ke Amerika aku ikut, karena aku butuh pengawasanmu, ucap Pram menyaut. Tama langsung melihat ke arah temannya itu yang sedikit berbeda. Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian. Aku ikut denganmu ke Amerika. Lagi pula, kalau aku di sini malah membuat Tama repot. Karena aku belum sembuh sepenuhnya. Tama hanya diam saja. Dia melihat ke arah Pram. Dia yakin kalau saat ini sepertinya Pram sudah menyimpan rasa padanya. Jika memang begitu, dia tak masalah. Dia malah senang jika memang itu benar. Karena Pram sudah bisa melupakan diri. Ya sudah Ana, kalau memang kau ingin kembali ke Amerika, tapi ajak Pram, baru aku memperbolehkanmu. Kau dengar sendiri dari pasienmu kalau dia belum sembuh, ucap Tama pada Ana. Ana hanya diam sambil mengangguk pelan. Dia bingung untuk bicara apa lagi. Ya sudah kalau memang Pram akan ikut dengannya ke Amerika. Padahal niatnya kembali ke Amerika karena dia ingin mendengar dari Pram. Alasannya menghindar karena ada getaran aneh dalam hatinya saat ini. Ia takut mencintai tuannya sendiri.